Halo sahabat Safety Bewok, ini mobil terbaru Safety Bewok. Keren kan? Hahaha. Kemarin kita sudah bahas mengenai perawatan unit LV. Hari ini kita akan membahas secara singkat tentang pengoperasian sarana LV di area pertambangan. Hal ini selalu diabaikan. Halo, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Nah, kalau Anda bekerja di industri pertambangan, Anda pasti tahu banget kalau pengoperasian light vehicle atau kendaraan ringan itu ibarat urat nadi kelancaran operasional kita sehari-hari kan? Kendaraan inilah yang memobilisasi teman-teman pekerja, bantu mengawasi area, sampai mengangkut peralatan. Tapi, mari kita hadapi realitasnya. Area pertambangan itu lingkungan dengan risiko yang luar biasa tinggi. Kesalahan sekecil apapun di balik kemudi, efeknya bisa fatal. Bisa memicu kecelakaan, kerusakan alat bernilai miliaran rupiah, sampai bikin seluruh produksi terhenti total. Jadi, penjelasan kita kali ini dirancang khusus untuk membangun kedisiplinan dan membekali Anda dengan prosedur operasional yang mutlak. Yuk, kita simak baik-baik, karena ini bukan cuma soal kelancaran kerja, tapi yang paling penting, memastikan Anda semua bisa pulang ke rumah dengan selamat. Oke, agenda kita hari ini simple tapi sangat krusial. Kita akan membedahnya jadi 5 bagian. Kita mulai dari karakteristik area tambang, lalu masuk ke prosedur operasi aman, bahaya beserta pencegahannya, konsekuensi pelanggaran, dan terakhir kita tutup dengan regulasi keselamatan tambang. Mari kita mulai. Bagian pertama nih, karakteristik area pertambangan. Untuk bisa kerja dengan aman, pertama-tama kita harus paham betul betapa keras dan berbahayanya medan tempur kita sehari-hari. Perlu diingat, kita ini nggak sedang berkendara di jalan tol loh. Area pertambangan itu kondisinya sangat ekstrim. Jalan hauling bisa tiba-tiba jadi super licin setelah hujan, ditambah lagi dengan tanjakan dan turunan yang sangat curam. Belum lagi kalau ada debu tebal yang mendadak menutupi pandangan Anda, serta bahaya titik buta atau blind spot dari alat-alat berat raksasa. Semua faktor lingkungan yang dipicu oleh cuaca yang nggak terprediksi ini bukan sekedar gangguan kecil saat kerja. Ini benar-benar tantangan hidup dan mati yang menuntut kedisiplinan tingkat tinggi dari Anda setiap harinya. Nah, dari kondisi ekstrim tadi, kita masuk ke bagian kedua, prosedur pengoperasian yang aman. Ini adalah lapisan pertahanan pertama yang wajib banget dikuasai oleh setiap pengemudi. Langkah pertama dan yang paling penting adalah pemeriksaan sebelum operasi atau biasa kita sebut pre-start check harian. Ada 9 titik yang wajib Anda cek. Mulai dari ban dan tekanan angin, fungsi vital kayak rem utama dan rem parkir, sampai semua lampu, klakson, dan alarm mundur. Pastikan juga cairan seperti oli, air radiator, dan bahan bakar ada di level aman. Kaca dan wiper harus bersih, dan jangan lupa apar, sabuk pengaman, serta radio komunikasi harus berfungsi sempurna. Saya mau menekankan satu hal di sini. Kalau Anda menemukan satu saja, iya cuma satu, dari 9 poin ini bermasalah, kendaraan itu absolut nggak boleh dioperasikan sampai diperbaiki. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Setelah mobilnya dipastikan aman, sekarang giliran pertahanan di diri Anda sendiri. Langkah pertama, semua pengemudi dan penumpang wajib pakai APD alias alat pelindung diri yang lengkap, helm, sepatu keselamatan, dan rompi reflektif. Langkah kedua, sabuk pengaman. Aturan seatbelt ini harga mati ya, ini adalah nyawa Anda. Sabuk pengaman adalah pertahanan utama yang bakal menyelamatkan Anda dari resiko fatal kalau terjadi benturan keras atau amit-amit kendaraan terguling. Terus gimana saat kita sudah melaju? Pastinya patuhi jalur LV, ikuti rambu, dan jaga jarak aman dengan alat berat. Itu dasar banget. Tapi ingat, berkendara aman di tambang itu bukan sekedar taat sama angka batas kecepatan di pinggir jalan. Anda harus proaktif menyesuaikan kecepatan dengan kondisi saat itu. Kalau tiba-tiba hujan dan jalanan licin atau debu tebal bikin pandangan terbatas, langsung turunkan kecepatan Anda, jauh di bawah batas maksimum. Fleksibilitas ini sangat penting. Nah, ini poin yang super krusial. Interaksi kita dengan alat berat. Bayangkan saja, LV kita ini ukurannya kecil banget dibandingkan sama truk tambang raksasa. Dari atas kabin mereka, operator alat berat itu benar-benar nggak bisa melihat Anda. Itulah kenapa radio komunikasi adalah mata kedua Anda. Anda dilarang keras mendekati alat berat tanpa kontak radio dulu. Pastikan mereka menjawab dan tahu persis posisi Anda di mana. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali masuk ke area blind spot mereka. Sangat berbahaya. Untuk menutup bagian prosedur ini, kita punya 5 larangan absolut yang nggak boleh dilanggar. Pertama, simpan handphone Anda saat mengemudi. Kedua, jangan memaksakan diri kalau sudah ngantuk. Ketiga, jangan bawa penumpang melebihi jumlah kursi dan sabuk pengaman. Keempat, dilarang keras mengemudi ugal-ugalan. Dan kelima, jangan pernah parkir sembarangan di area rawan longsor atau di tengah jalur hauling.
Perilaku-perilaku ini sama sekali nggak ada toleransinya di area tambang kita. Lanjut ke bagian ketiga, bahaya dan pencegahan. Mari kita lihat gimana prosedur yang baru kita bahas tadi bisa langsung menangkal ancaman nyata di lapangan. Yang luar biasa dari prosedur kita adalah setiap bahaya yang ada itu sudah ada obatnya atau langkah pencegahannya. Takut tertabrak alat berat? Solusinya, nyalakan lampu rotator dan jaga komunikasi radio. Resiko mobil terguling karena jalan licin, jangan bermanuver mendadak dan selalu pakai seatbelt. Turunan ekstrim bikin rem rawan blong karena kepanasan, gunakan engine brake. Debu tebal, nyalakan lampu utama dan pelankan laju. Dan untuk musuh diam-diam kita, yaitu kelelahan atau microsleep, obatnya cuma satu, patuhi jam istirahat dan segera menepi kalau mata sudah nggak bisa diajak kompromi. Tapi, gimana kalau kita abai sama aturan-aturan tadi? Mari kita masuk ke bagian keempat, konsekuensi pelanggaran. Satu kelalaian kecil, dampaknya itu kayak efek domino loh. Secara personal, dampaknya mengerikan. Mulai dari cedera berat, kendaraan terguling atau terbakar, sampai fatalitas alias hilangnya nyawa. Dan tahukah Anda, saat terjadi insiden keselamatan, operasional produksi seketika lumpuh. Jalur terhenti total, unit miliaran rupiah rusak, waktu kerja hilang, dan biaya perbaikan meroket tajam. Ujung-ujungnya, target produksi tambang dipastikan gagal dicapai. Jadi, keselamatan Anda dan produksi perusahaan itu bukan dua hal yang terpisah. Keduanya sangat berkaitan erat. Bagian kelima, regulasi keselamatan pertambangan. Mungkin ada yang berpikir aturan-aturan tadi cuma sekedar himbauan perusahaan. Tunggu dulu. Semua prosedur yang kita jalankan itu diatur langsung oleh hukum negara kita. Ada Undang-Undang Minerba, Peraturan Menteri ESDM, sampai ke Undang-Undang Keselamatan Kerja yang klasik dari tahun 70-an. Intinya, hukum secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Perusahaan wajib menyediakan kendaraan yang layak operasi dan mengendalikan semua resiko. Jadi setiap kali Anda mematuhi prosedur pre-start check, memakai seat belt, atau mengontak alat berat, Anda itu sebenarnya sedang menjalankan amanat undang-undang negara. Keren kan? Kesimpulannya, mengoperasikan light vehicle di area tambang itu bukan sekedar soal bisa nyetir dari titik A ke titik B. Ini adalah profesi yang butuh kedisiplinan tingkat tinggi dan kesadaran penuh sama lingkungan sekitar Anda. Disiplin yang Anda tunjukkan setiap hari itu secara langsung membangun budaya kerja yang aman. Budaya di mana kita semua bisa produktif dan pastinya aman dari mara bahaya. Sebagai penutup, sistem, regulasi dan alat berat sudah disiapkan sedemikian rupa. Tapi pada akhirnya, saat Anda duduk di balik kemudi, kendali penuh ada di tangan Anda. Budaya keselamatan itu nggak dibikin di ruang rapat yang ber-AC. Budaya itu dimulai dari Anda di lapangan. Jadi pertanyaan besar untuk Anda bahwa sebelum menyalakan mesin hari ini, sudah siapkah Anda mengemudi dengan aman? Terima kasih sudah menyimak penjelasan visual kita hari ini. Tetap waspada, jaga disiplin, dan pastikan Anda bekerja dengan aman.